Anggota Densus 88 habisi sopir taksi online di Depok, teriakan dan bunyi klakson dikira orang mabuk. Sopir taksi online berinisial Sony Rizal Taihitu alias SRT diduga sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya tewas dibunuh anggota Densus 88 Bribda HS. SRT ditemukan tewas di dalam mobilnya di perumahan Cengkeh 1 Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Senin 23 Januari 2023. Kuasa hukum keluarga SRT, Jundri R. Betutu, mengatakan pelaku mencoba merampas kendaraan korban. Tetapi si korban ini melawan, jadi kalau TKP yang ditunjukkan kepada kami sesuai dengan lapangan, itu berada di Jalan Nusantara. Nah, tetapi kami sudah menelusuri, mayat atau korban itu memang di Jalan Nusantara, kata Jundri di Polda Metro Jaya. Namun, duel antara Bribda HS dan korban di dalam mobil diduga terjadi di Jalan Banjarmasin. Berdasarkan keterangan sejumlah warga di TKP, jelas Jundri, korban sempat berteriak dan membunyikan klakson. Namun warga mengira SRT mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mabuk. Korban ini kemudian melawan, dia teriak-teriak kemudian membunyikan klakson. Karena tidak berhenti, kemudian beberapa warga itu memang keluar, dia mengira ini hanya orang mabuk, ungkap Jundri. Tetapi dari Jalan Banjarmasin itu mereka melihat adanya suatu mobil yang sudah mulai bergoyang-goyang. Tambahnya, di sisi lain ia mengungkap modus pelaku saat menghabisi nyawa korban. Jundri menduga pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini sejak Jumat. Jadi informasi yang kami peroleh bahwa pelaku ini memang sudah mempersiapkan mulai dari hari Jumat, dia sudah mengintai. Kemudian barulah klien kami ini kemudian sudah ditakdirkan oleh Tuhan sehingga umurnya hanya di situ, begitu, kata Jundri. Motifnya, jelas Jundri, pelaku ingin merampas mobil korban. Motifnya yang pasti bahwa berdasarkan informasi penyidik disampaikan motifnya memang niat untuk mencuri kendaraan, ucap dia. Berdasarkan analisa Jundri, pelaku mulanya memesan taksi online dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan tanpa menggunakan aplikasi. Nah, kemudian memang dia tidak mempunyai uang, si pelaku ini memang sudah menyampaikan, "Bang, saya tidak punya uang, antarkan saya ke tempat tujuan." Kira-kira begitu, ungkap dia. Ia menyebut korban dikenal sebagai pribadi yang baik, sehingga mau mengantarkan pelaku ke tempat tujuan meski mengaku tak memiliki uang. Ya sudah, diantarlah begitu, tapi ternyata itu hanyalah modus untuk menghilangkan jejak dia, ungkap Jundri. Keluarga korban, sambung Jundri, merasa keberatan saat mengetahui penyidik Polda Metro Jaya tidak memasukkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Oleh karena itu, kami keberatan dengan pasal-pasal yang diajukan oleh penyidik. Ada 3 pasal yang diajukan penyidik. Pertama adalah pasal pembunuhan biasa 338, kemudian pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah, yang ketiga pasal 365, pencurian yang menyebabkan meninggalnya seseorang, ujar dia. Ia pun meminta penyidik menyertakan pasal 339 dan 340 KUHP yang ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sementara itu, Kanit 4 Subdit Resmo Polda Metro Jaya Kompol Tommy Haryono membenarkan bahwa pelaku merupakan anggota Densus 88. Anggota Densus, anggota bermasalah lebih tepatnya, ujar dia. Sebelumnya, seorang petugas keamanan perumahan, Endang, mengaku menyaksikan detik-detik korban tewas bersimbah darah. Ia mengungkapkan terdapat banyak luka sayat dan tusukan di tubuh korban. Saat itu, ia mengikuti korban yang terus membunyikan klakson mobilnya dari arah perumahan Bukit Cengkeh 2. Setelahnya, Endang mendapati mobil itu berhenti di depan portal pintu masuk perumahan bagian belakang dan korban sudah tergeletak di samping mobil dengan kondisi terluka parah.